Inilah Romo Wilfried Bambiance. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat malam semua. Malam Romo. Selamat malam para Romo dan para penonton di Auditorium Samadhi. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang disampaikan melalui bacaan-bacaan hari ini. Ladies pernah ke Holy Land? Puji Tuhan, sudah Romo. Pernah naik ke Gunung Tabor? Sudah Romo. Sudah. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke Gunung Tabor, Bapak Ibu akan bisa menyaksikan dan merasakan sensasi gunung itu. Ya. Gunung itu adalah sebuah gunung yang terpisah dari gunung yang lain, berada di antara dataran dan sehingga dia kelihatan menjulang di atas. Kalau kita lihat dari atas, kita bisa menyaksikan Galilea di sebelah barat, ya. Di sebelah timur itu daerah Israel, dan di sebelah selatan itu Danau Genesaret. Nah, Romo Edi belum ke sana, jadi dengar-dengar saja ya. Saya sudah minta supaya Romo Edi dibawa, supaya jangan hanya saya terus ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Yesus membawa ketiga muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke puncak Tabor. Dan di sana ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya seperti matahari yang bersinar terang dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Luar biasa sekali. Menyaksikan itu Petrus sangat senang dan dia katakan kepada Yesus, "Tuhan, jika Engkau mau, aku dapat mendirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Engkau, 1 untuk Elia." Lalu apakah Yesus mau? Yesus katakan kita harus turun ke Yerusalem. Mengapa? Karena peristiwa naik ke Gunung Tabor itu terjadi hanya sesaat sebelum mega drama penyaliban paling mendebarkan sepanjang sejarah akan segera digelar. Yesus tahu salib tidak ada di Tabor, salib ada di Yerusalem, dari Getsemani hingga Golgota. Itu sebabnya dia mengajak murid-muridnya turun. Yesus sengaja mengajak 3 muridnya itu untuk apa? Untuk memberi mereka pengalaman-pengalaman kemuliaan. Untuk mereka merasakan pengalaman puncak. Supaya apa? Ketika nanti terjadi peristiwa salib, memori akan saat-saat romantis itu memberi mereka kekuatan. Agar mereka tegar, agar mereka setia di jalan salib. Tapi apa yang terjadi? Yang Yesus dapatkan adalah penyangkalan dan pengkhianatan. Di saat-saat Yesus terseret, terluka, berdarah dan kalah. Tidak ada sahabat-sahabat dekatnya ada di situ. Tidak ada lagi kata-kata indah, "Guru, betapa indah, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Baiklah kami dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Semua muridnya lari. Bahkan Petrus, murid yang luar biasa itu, menyangkali dia sampai 3 kali. Saudara-saudara terkasih, Yesus memberi kita satu permenungan bahwa dalam hidup kita ini ada saat-saat di mana dia mengangkat kita begitu tinggi, membawa kita ke pengalaman-pengalaman puncak melalui berbagai hal yang kita alami dalam hidup kita. Ketika kita kusuk dalam doa bersama keluarga kita dan kita merasakan doa-doa kita berbuah berkah, itu Tabor. Ketika Yesus membawa kita mengalami posisi-posisi puncak. Job-job mengalir. Usaha-usaha kita, bisnis kita melebarkan sayap kemana-mana. Dan kita dipromosikan ke level-level yang lebih tinggi, makin tinggi. Itu Tabor. Ada saat-saat di mana dia menggendong kita. Mengangkat kita dari keterpurukan. Sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan, sembuh. Anak-anak yang mengecewakan berubah menjadi anak-anak yang membanggakan. Itu Tabor. Untuk apa Yesus lakukan semua itu? Untuk meletakkan di dalam diri kita memori, ingatan akan sukacita rahmat yang dia berikan. Agar kita kuat, agar kita tegar, agar kita setia. Ketika datang saat-saat sulit menimpa kita. Tapi seringkali tidak. Kita seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes lari dari salib. Lari dari penderitaan karena kita tidak kuat menghadapi salib.
Saya mengenal suatu keluarga kelas menengah atas. Suaminya seorang pejabat di sebuah perusahaan asing. Istrinya senior eksekutif di sebuah bank swasta. Anak-anaknya terberkati luar biasa. Cerdas, sehat, dan dididik dengan disiplin Katolik yang ketat. Suaminya ketua lingkungan, ibunya aktivis sebuah organisasi rohani. Hidup mereka mewah, seringkali bepergian ke luar negeri, menjadi donatur tetap beberapa gereja di daerah. Dan anak-anak mereka sekolah secara luar biasa di sekolah-sekolah berprestasi. Tahun 2008, sang suami kena stroke. Stroke yang berat. Sambil mengurus berbagai upaya penyembuhan, mereka berdoa dan berdoa. Tapi sia-sia. Sesudah serangan pertama menyusul serangan kedua dan nyawa sang suami tidak tertolong. Istrinya terpuruk. Ke organisasi rohani tidak pernah lagi. Misa jarang sekali. Dan mengikuti perubahan dramatis ibunya, anak-anak setali 3 uang. Yang sulung terpaksa masuk ke panti rehabilitasi narkoba. Yang bungsu mundur mentalnya. Menjadi anak yang tertutup, suka menyendiri. Hilang semua kemuliaan Tabor. Saudara-saudara terkasih, sering kita juga berada dalam ups and down, situasi macam begitu. Saya percaya Tuhan peduli, Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare. Karena itu malam ini bersama Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya pengalaman-pengalaman ups and down. Di antara Tabor dan Yerusalem penderitaan. Mari kita bersama-sama muliakan Allah dalam lagu Allah Peduli. Bapak Ibu yang tahu nyanyi silakan bernyanyi sambil menghayati pengalaman sendiri. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan
kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saudara-saudara terkasih, Tuhan itu Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli pada situasi dan penderitaan kita. Apapun masalah, apapun badai dan prahara yang kita alami dalam hidup ini, yakinlah Tuhan akan menggendong kita. Dia akan mengangkat kita di tengah keterpurukan. Asal kita sungguh yakin rahmat-Nya bekerja dalam setiap situasi hidup kita. Barangkali dalam hidup kita sehari-hari adalah masalah-masalah serius yang kita hadapi. Ada sakit dan penyakit yang tidak tersembuhkan. Ada penderitaan batin. Ada soal-soal yang tidak terurai. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berserah pada Allah, Dia akan Dia Tuhan yang Maha Penyelenggara. Dia akan mengangkat kita, menggendong kita, menempatkan kita di tempat yang Dia mau di mana kita harus berada. Karena itu yakinlah saudara-saudari, Allah peduli pada kehidupan.